pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah mau sudi sumbangsih pembangunan ke daerah kita. Itu ya, juga bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya juga kita juga mengetahui kekurangan daerah kita, tapi kita pelan-pelan supaya kita sama berjuang untuk daerah kita. 75 tahun negara kita merdeka, tapi cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia itu saya merasa belum menang. Dusun pembangunan, dusun Sungai Raya, Sungai Baung terakhir. Nah, itu. Nanti Pak, mungkin setiap dusun menyampaikan keluhannya masing-masing di jalan Pak. Itu yang perlu Bapak garis bawahi. Kenapa Pak? Di pelosok tuh Pak, khususnya di dusun Teluk Panjang, dusun Sungai Baung itu Pak, jalannya itu Pak sangat-sangat memperhatikan Pak. Apa tadi kepala desa diceritakan Pak, itu memang dah kenyataan Pak, kenyataan. Apalagi kalau Bapak Dewan langsung ke lokasi, nah itulah nampaknya lebih bagus selalu Pak, kalau kami itu Pak. Nanti Pak, kami Pak selaku DPD Sungai Raya, dengan adanya reses ini Pak, kami sebagai lembaga banyak-banyak mengucapkan terima kasih Pak dengan kedatangan Bapak khususnya di desa kami Pak. Itu yang menyampaikan kota bersama Pak. Nah, ya. Nanti Pak, setiap dusun nanti menyampaikan masalah jalannya Pak, masing-masing dusun nanti. Tolong nanti Bapak tanggapi Pak, apa kami seperti itu. Mungkin itu ya Pak yang dapat saya sampaikan dulu. Kurang lebih saya memohon. Kenapa Pak, kalau banyak cerita nanti yang lain-lain kan masih ada menyampaikan evaluasinya. Mungkin nanti Pak Wakil sampaikan ya nanti evaluasi apa yang kita sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, saya dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anggota Dewan Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kota Singkawang dan Kabupaten Tungkayang. Apa namanya? COVID yang tadi memang ada kendala memang di masalah penyaluran COVID. Pertama kan ada BLT, ada BST, ada PKH, dan itu tidak memang menurut kita ya, memang ada yang layak menerima tapi tidak masuk daftar dari BLT, dari dinas sosial. Maksud PKH apa segala macam, entah bagaimana cara penyeleksian orang itu bisa menurut mereka itu layak. Sedangkan di desa kita harus menyalurkan BLT yang menurut desa itu layak. Begitulah. Jadi kami ini jadi orang yang kita beri memang waktu pertama ya, tahap pertama untuk bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga. Memang kita hanya diperbolehkan 30% dari dana desa untuk disalurkan. Kemudian kita memilih dan kemudian itu pun memang tidak merata karena jumlah dana yang disalurkan itu tidak memenuhi kebutuhan ataupun tidak tidak sampai kepada masyarakat yang memerlukan. Karena kita terbentur. Jadi kita memilih orang yang miskin menurut kriteria yang sudah disampaikan oleh pemerintah, tapi kita dibenturkan dengan kriteria yang dibuat oleh pemerintah pusat itu tidak sesuai. Itu yang kita ada, kadang-kadang ada mobilnya umpahnya bagus itu mendapatkan BLT, BST, tapi masyarakat yang memang rumahnya gubuk hampir roboh itu tidak mendapatkan. Mungkin secara nasional terlihat di dalam TV memang ada, tapi itu mohon diperbaiki bagaimana sistem nanti, entah itu dari statistik ataupun bagaimana. Kemudian yang ketiga ada wacana itu di desa Sungai Raya ini, mungkin ini betul atau tidak ataupun jadi atau tidak itu tidak tahu kami, tapi ada rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir itu. Itu udah
nyang-nyangkan ataupun udah disampaikan, mungkin Bapak mungkin lebih tahu mungkin dari kami. Kalau kita melihat itu, kalau sampai itu terjadi, mungkin desa Sungai Raya ini lenyap dari peta mungkin Pak. Masyarakatnya mungkin akan direlokasi entah kemana. Kita lihat udah macam di Sungai Kunyit untuk pelabuhan, desa Sungai Bundung itu mungkin separuh itu udah hilang, mungkin tidak nampak lagi dari Google Map mungkin. Mungkin di desa Sungai Raya mungkin juga begitu. Kalau kita lihat ya, memang secara mau tidak mau kalau itu udah program pemerintah, kalau masyarakat ya mau ngomong apa ya. Tapi kalau kita melihat kejadian yang ada umpamanya tahun 86 waktu itu di Rusia Chernobyl itu, satu kabupaten tuh hilang, daerah Chernobyl itu sampai sekarang masih belum dihuni. Tahun 86, hitung sendiri berapa puluh tahun udah itu, masih belum, kotaknya saya lihat itu, saya baca sampai sekarang masih belum dihuni. Kemudian di Fukushima itu Jepang karena ke radiasi nuklir itu, ledakan itu berapa, satu kabupaten itu Fukushima itu tidak bisa dihuni oleh masyarakat. Nah itu bagaimana, apakah mungkin kita untuk nuklir, mungkin untuk kedepannya mungkin lebih aman mungkin, karena udah teknologi mungkin canggih, sedangkan teknologi Jepang aja masih kewalahan, apalagi kita Indonesia yang baru pertama kali untuk mengadakan tenaga nuklir. Mungkin ini hanya wacana, mungkin hanya untuk kajian-kajian aja, mungkin hanya kurang lebihnya saya mohon maaf. Dusun Sungai Bawang. Jadi saya nyambung aja langsung ya Pak, dari tadi berkaitan dengan pembangunan. Yang mau saya sampaikan apa yang terkait dengan usaha BPD tadi, wakil BPD, kalau masalah pembangunan terutama jalan Pak. Jalan di dusun Sungai Bawang Pak terbagi 3 dusun, Sungai Raya, Pembangunan, dan Sungai Bawang yang ujung. Jumlah panjangnya satu dusun, 3 dusun berjumlah kurang lebih 3 kilo Pak, kurang lebih. Apa yang dilakukan tadi Bapak Wakil BPD Pak Haji, betul Pak, kalau kita melahirkan orang sakit sangat memperhatikan Pak. Kalau memang keyakinan kami tua bisa dibuktikan selama, kalau hujan becek, kalau panas berdebu. Yang pertama Pak. Yang kedua yang mau saya usulkan, pengaliran sungai. Pengaliran sungai, kalau musim hujan kami kebanjiran, kalau musim panas kekeringan. Karena sungai, aliran sungai banyak dangkal Pak. Dangkal, bagaimana nanti solusi kami akan mengajukan juga dari pihak desa ke provinsi untuk pengaliran sungai. Kalau pembersihan sungai. Mungkin itu aja Pak yang dapat saya sampaikan, 2 ya. Mungkin ada kawan Saya Pak, saya sampaikan 2 tahun belakangan ini memang di sektor pertanian kita, khususnya pertanian padi, karet, dan sawit di daerah desa Sungai Raya pada umumnya khususnya itu sangat meningkat Pak hasilnya. Jadi tentu di situ ada sarana penunjang, sarana pendukung, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu jalan untuk mengeluarkan hasil. Nah itu perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan dengan usulan jalan tadi untuk di sektor pertanian, jalan ganggang, mungkin kami di masyarakat petani bisa meningkat hasil. Kemudian untuk pertanian pangan, kami mohon fasilitas pertanian itu, mengingat semakin maju, semakin luasnya lahan,
Mungkin perlu kita ada penambahan, baik itu alutsista ataupun pelatihan-pelatihan untuk sumber daya manusia. Boleh dikatakan TNA dan sebagainya, itu untuk pelatihan-pelatihan sumber daya manusia. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan bagian daripada curhat untuk masyarakat desa Semarang. Jadi kawan-kawan tadi banyak berkisah tentang kondisi keadaan desa Sungai Raya. Mungkin pada kesempatan ini saya akan bicara dalam bentuk kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Pak. Mohon maaf. Berkaitan dengan masalah pelayanan publik. Jadi alhamdulillah ya, kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Bengkayang dikira udah berapa tahun merdeka dan terbentuk Kabupaten Sorong berapa tahun Bapak Ibu? 21 tahun. Ini khusus untuk Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Bapak Dewan yang terhormat, berkaitan dengan masalah pelayanan publik. Pertama, sampai saat ini 21 tahun merdeka Bengkayang, kami sampai saat ini belum memiliki kantor urusan agama. Itu yang pertama, KUA. Yang kedua, kami belum memiliki polsek. Dua. Nah, masih numpang di Sungai Raya itu 21 tahun, bayangkan Pak. Nikah pun G2. Yang ketiga, tentu yang saya sampaikan ini dampak mungkin ya. Saya tidak tahu, mungkin itu curhatan saya juga. Mudah-mudahan curhatan juga dari masyarakat Sungai Raya Kepulauan, desa Sungai Raya. Mungkin dampak dari janji-janji politik pada saat-saat pilkada. Karena hal-hal ini sering didengungkan oleh kandidat yang mencalonkan diri. Tahu arah, polsek lah, sampai rumah sakit pertama pun disebut-sebut, tapi nihil sampai sekarang Pak. Terakhir, rumah adat. Masih ingat Bapak? Rumah adat Pak Dewan sudah diletakkan batu pertama oleh Bupati Bengkayang. Sampai saat ini rupanya batu pertama dan batu terakhir. Batunya hilang Pak. Nah, batu bagaimana? Tidak tahu ya. Nah, hanyut lokasi sudah ditentukan. Dan banyak hal-hal lain termasuk asrama haji dan sebagainya sampai ini belum terrealisasi. Kami tidak tahu ya di mana letak kesalahannya. Tolong nanti kepada Bapak Dewan yang terhormat untuk diselusuri, ditindaklanjuti kepada pihak-pihak instansi terkait. KUA dibagi sasatnya, dibagi celah kekurangannya, polsek. Pak Babin tadi udah saya tanyalah Pak Babin. Kantor penumpang dengan proyek desa boleh Pak. Pak Babin dah bos. Yang hebatnya rumah sakit Pratama, sampai itu rumah sakit Pratama aku tidak tahu. Nah, termasuk rumah sakit. Nah, ini mungkin Pak hal yang mungkin merupakan curhatan saya mewakili masyarakat, khusus masyarakat Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan. Betul Pak ya? Betul ya? Betul ya Pak. Kemudian saya katakan lagi mungkin jadi dampak dari janji politik yang banyak disampaikan itu mungkin pernah dijanjikan Pak, masa jalan ini itulah kami bangun, kami terpilih kami bangun, betul ya? Betul banget bisa. Nah inilah ya. Jadi jangan sampai masyarakat ini nanti ke depan menjadi apatis masa bodoh sehingga tidak mau peduli lagi dengan baik itu yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan janji-janji politik itu tadi. Yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Kajin yang mungkin tadi mau saya sampaikan juga tentang PLKN ya, berbagi
listrik tenaga nuklir di Desa Sungai Raya Pak, kalau nggak salah rencananya di Pantai Gosok. APK informasi itu fakta atau fak. Nah, perlu nanti Bapak sore sampaikan kepada masyarakat. Kemudian skalanya bagaimana berkaitan dengan dampak radiasinya terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat. Karena masyarakat resah. Betul yang disampaikan Pak Kadin tadi. Ya. Menjadi kemarin pindah lagi berkaitan dengan energi tadi nuklir. Dari sedap masyarakat dengan Pak. Nah, saya rasa demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat didengar. Kemudian ditindaklanjuti pada Bapak Dewan yang terhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait banyak keluhan dari masyarakat Desa Sungai Raya terkait jalan, infrastruktur tentunya. Untuk dari Dewan sendiri, untuk kedepannya Pak Dewan. Kami mengucapkan terima kasih pada kepala desa Sungai Raya atas tempat waktunya masyarakat yang ada pada antusias menerima kami. Pertama ini kami didampingi dari pihak polisi juga, dari Polri juga. Ini tujuannya satu, menyerap aspirasi rakyat, reses, di mana reses ini diagendakan oleh anggota DPR dan provinsi, dan kami wajib turun di lapangan. Dan tanggapan masyarakat sangat berespon, sehingga usulan-usulan yang diberikan kepada kami luar biasa. Usulan itu akan kami jadikan suatu bahan dalam pembahasan anggaran di Provinsi Kalimantan Barat. Semoga ke depan nanti kita bisa merealisasikan permintaan-permintaan usulan-usulan masyarakat yang di sini, baik di luar kita dan dana-dana dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dan juga tadi ada juga harapan masyarakat di sini bahwa terkait janji-janji politik yang bahwa pembangunan Sulanto pembangunan juga rumah ada payung itu entah kemana ditanyakan kepada mereka, nanti kita juga bisa sampaikan kepada kewenangan di kabupaten. Itu dari saya, respon saya intinya realisasi yang datang ucapkan. Baik Pak Dewan, terkait wacana untuk PLTN Pak Dewan yang akan diadakan di Desa Sungai Raya Pak Dewan. Kalau untuk dari Pak Dewan sendiri tanggapannya terkait PLTN. Terkait tenaga nuklir, kita juga nanti akan konsultasi dengan pihak terkait SDM, mana ini adalah suatu harapan masyarakat supaya nanti seandainya ada informasi betul-betul benar, nanti masyarakat juga kita tanya langsung tadi seperti yang disampaikan, mereka menolak adanya pembangunan tenaga nuklir di sini. Jadi harapannya kami wakil rakyat berjuang juga bersama rakyat. Kalau masyarakat menolak, ya kami juga harus menolak. Itu yang akan kami sampaikan nanti kepada pemerintah terkait. Ya, satu lagi Pak Dewan terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang notabene untuk Kabupaten Bengkayang ini adalah untuk mayoritas buruh dan tani Pak Dewan. Untuk tanggapannya RUU Cipta Kerja Pak Dewan. Tapi tanggapan saya kalau terkait Omnibus Law itu, saya juga belum terlalu menganalisis suatu undang-undang tersebut. Tapi kami mendengar dari fraksi-fraksi kami, dari anggota Dewan RI juga menyampaikan bahwa Omnibus Law ini menyangkut tenaga kerja yang luar biasa baiknya dan bagusnya. Tapi kita tidak tahu karena kita belum menganalisis hal ini. Jadi harapan saya, kita yang melaksanakan, yang menolak itu, apakah kita sudah membaca atau menganalisis Omnibus Law tersebut. Kalau saya sendiri itu, kalau menurut saya Omnibus Law itu menyangkut kehidupan kita lebih baik. Ya, makasih Pak. Untuk Pak Kades sendiri terkait kedatangan dari Pak Alexander Dewan Provinsi Kalimantan Barat, tanggapannya Pak. Terima kasih atas kesempatan saya. Tentunya saya selaku pemerintah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku pemerintah desa atau kepala desa Sungai Raya mengucapkan terima kasih atas kehadiran anggota Dewan Provinsi Kalimantan Barat, Dapil, Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang, yaitu Bapak Alexander Sarjana Agama yang saat ini melaksanakan reses di Desa Sungai Raya.
Kami tentunya merasa puas dan bangga. Orang seganteng beliau, dewan yang termuda, mampu hadir di tengah-tengah desa yang terpencil. Saya terpencil di desa Sungai Raya. Saya menjabat kepala desa sudah 13 tahun. Tapi saat ini, waktu ini, anggota Dewan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan reses di kantor desa. Kalau sekarang, itu menjadi suatu nilai plus kami selaku pemerintah desa. Ya. Yang kedua, kami tentunya mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat kami yang hadir dalam pelaksanaan reses, telah menyampaikan aspirasi ataupun usulan. Itu menurut saya curhatan hati, ya, curhatan hati, bukan dibuat-buat, berkaitan dengan jalan, berkaitan dengan lampu jalan, berkaitan dengan normalisasi sungai, pembangunan KUA, pembangunan polsek, ya, dan juga pembangunan rumah adat Melayu. Nah, itu mungkin sering didengung-dengungkan apabila di dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa, musyawarah pembangunan tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Namun alhasil ya masih dikatakan no. Nah, maka daripada itu, dengan kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota Dewan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Bapak Alexander Sanya Agama, mudah-mudahan bisa memberikan warna baru dalam pembangunan di desa Sungai Raya. Saja. Yuk, untuk Bapak Taufik Babin Katipmas Desa Sungai Raya yang mewakili Kapolsek Sungai Raya, Pak, apa yang bisa disampaikan, Pak? Terima kasih. Saya Diktator Babin Katipmas Sungai Raya atas kehadiran dari Bapak Alexander Kerjaan Agama dalam kali ini reses. Maaf Bapak, itulah dia seperti yang disampaikan oleh kepala desa saya, berupa keluhan atau curhatan mungkin Bapak yang udah tahu dan disampaikan dari kalangan terkasih dengan kalangan juga. Tentunya aspirasi ini sangat diharapkan seperti yang Bapak sampaikan. Mungkin Bapak memiliki janji terhadap warga yang walaupun tidak bisa ditepati keseluruhan, minimal satu persatu sesuai dengan kemampuan dan perjuangan Bapak. Kami sangat apresiasi sekali, dan kami dari kepolisian siap akan mendampingi Bapak dalam hal ini untuk mendukung terciptanya atau terwujudnya aspirasi yang disampaikan oleh warga. Terima kasih Bapak. Sekali lagi mungkin ini untuk desa Sungai Raya aja, mungkin desa-desa maupun kabupaten lain, dua kabupaten Bengkayang maupun Pemkot Singkawang, Bapak sangat berat bebannya. Mohon kami maaf sekali lagi terhadap apa yang disampaikan oleh warga kami atau ya khususnya desa Sungai Raya. Itu menurut saya yang ya, untuk Bapak Koptu Sulaiman Babinsa Sungai Raya selaku mewakili dan Ramil Sungai Raya, yang mau disampaikan, Bang? Terima kasih pada Bapak Alexander yang telah melaksanakan khusus di desa kami Tuasudi. Khusus bagaimana menyerap aspirasi masyarakat Sungai Raya ini. Harapan saya selaku Babinsa ini, semoga aspirasi masyarakat kami ini bisa Bapak sampaikan dan bisa realisasi nanti ke depan. Itu saja harapannya, dan bukan hanya janji-janji belaka. Itu yang kami harapkan. Saja saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.